selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak-kakak semua berharap adik-adik semua sehat-sehat. Kak Glory gimana kabarnya? Sehat, Kak. Kak Hendro? Luar biasa sehat. Puji Tuhan. Baik adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita akan puji Tuhan dengan lagu Surya Bersinar. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan kebaktian sekolah minggu, pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik, kita akan melanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Yesus di tengah kita. Dia mengasihi
adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan ini nanti adik-adik kumpulkan di rumah, kemudian akan dibawa ke gereja saat gereja sudah buka kembali. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Beri Persembahan. Nah, adik-adik, karena tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang ini mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Sekaligus kita akan mendoakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar bisa bermanfaat di pekerjaan Tuhan di dunia. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus juga memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru untuk kita semua. Kembali lagi ketemu dengan Kak Helen. Hari ini Kak Helen mau cerita tentang seorang anak namanya Duduk. Suatu hari dia duduk termenung di depan jendela. Dia melihat keluar, ya, suasana di luar yang ada di luar rumahnya. Lalu dia merasa sedih. Kapan ya aku bisa keluar rumah? Kenapa sih gara-gara corona ini aku jadi gak bisa kemana-mana? Sekolah di rumah, gak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa bermain di luar. Sampai kapan ya? Lama sekali. Nah, adik-adik, ketika duduk itu termenung dan berpikir kapan ya semuanya ini selesai? Aku udah kangen banget nih sama teman-teman. Aku udah pingin main rame-rame sama teman-teman di sekolah. Di sekolah minggu juga aku kangen ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Nah, ketika dia termenung berpikir kapan ya? Dia jadi ingat loh tentang cerita Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita bagi banyak orang. Dia teringat dengan sebuah cerita yang ketika itu terkenal dengan mukjizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus. Tahu nggak adik-adik, di mana mukjizat pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di mana? Betul sekali, di Kana. Ya, suatu kali di kota Kana ada sebuah pesta perkawinan di mana di situ Tuhan Yesus diundang, murid-muridnya diundang, dan juga Ibu Maria diundang ke dalam pesta pernikahan atau perkawinan itu. Nah, ketika Yesus hadir di sana, tiba-tiba Ibu Maria datang kepada Yesus lalu mengatakan kepada Yesus, "Hei, coba lihat, saat ini sedang terjadi kesulitan. Kita sedang kekurangan anggur." Lalu ketika itu Yesus menjadi bingung, apa yang harus kulakukan? Waktuku belum tiba saatnya aku melakukan sesuatu hal yang besar. Tapi Ibu Maria percaya bahwa ketika ia meminta pertolongan kepada Yesus, Yesus punya hati yang besar dengan belas kasihan. Yesus pasti mau membantulah, gak mungkin Yesus akan tidak peduli dengan keadaan. Nah, ketika itu Ibu Maria langsung pergi menemui para hamba-hamba yang sedang bekerja di sana menyiapkan anggur-anggur. Lalu pelayan-pelayan itu diperintahkan oleh Ibu Maria untuk mengikuti
segala apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sampai akhirnya Yesus mengatakan, wah, kasihan juga ya, kenapa pernikahan yang begitu baik ini jadi kekurangan anggur? Pasti tamu-tamu itu akan berkomentar negatif tentang pesta ini. Pasti para tuan rumah juga akan merasa sedih karena mereka malu kekurangan anggur. Nah, ketika itu juga akhirnya Yesus mendatangi para pelayan-pelayan itu dan dia memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu untuk bisa mengisi penuh tempayan air. Ada 6 tempayan adik-adik, yang kurang lebih 6 tempayan itu berisikan 600 liter air. Nah, ketika mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, seketika itu juga ternyata tiba-tiba air itu berubah menjadi anggur. Nah, ketika itu Yesus menyuruh para pelayan itu mencedokkan air itu, lalu memberikan para petugas atau pemimpin pesta untuk bisa mencicipi apakah itu air atau anggur. Tapi yang ajaibnya adik-adik, ternyata ya ketika pemimpin pesta itu mencicipi air itu, wah, rasanya enak sekali. Itu adalah anggur yang paling enak. Lalu dia mengakui kepada tamu-tamu dan di hadapan orang banyak, dia mengatakan kepada pengantin itu bahwa biasanya orang menyediakan anggur yang kualitasnya tidak terlalu enak dulu ya, yang paling enak dulu, baru yang tidak enak. Tapi kok ini dari tadi ya, kualitas anggurnya itu selalu enak ya. Mereka kagum sekali dijamu oleh anggur yang begitu amat baik, yang bagus dan juga enak. Dan ketika itu juga mereka bersuka cita karena kehadiran Tuhan Yesus. Kesulitan yang dihadapi orang banyak ya, khususnya keluarga yang sedang mengadakan pesta, kesulitan, ketakutan, kekhawatiran diubahkan karena kehadiran Tuhan Yesus menjadi sukacita yang besar. Sebab Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur ya, mengubah sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah, yang baik, mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita bisa belajar nih dari firman Tuhan bahwa ternyata kehadiran Tuhan Yesus pasti membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu sedih yang terlalu berlebihan ya, karena kita masih harus melakukan banyak hal di dalam rumah. Sebab kenapa? Kita harus belajar bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur kalau saat ini kita walaupun melakukan banyak aktivitas di rumah saja, kita tidak di rumah sendirian. Betul ya? Ada nggak di sini adik-adik yang tinggal di rumah sendirian? Nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada siapapun. Mungkin nggak ada ya. Kita semua punya keluarga yang senantiasa ada di dalam rumah. Kita bisa bercanda, kita bisa bermain bersama dengan mereka. Meskipun kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas di luar, tapi kita bisa bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita dari COVID-19, dari Corona. Jadi kita tetap bisa hidup sehat. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu teman kita secara fisik, langsung begitu ya, pergi ke sekolah minggu atau pergi main keluar, tapi kita bersyukur kita juga masih punya fasilitas yang bisa membuat kita tetap menyapa teman-teman. Kita bisa telepon, kita bisa video call ya, kita bisa cerita tentang apa yang mau kita ceritakan kepada teman-teman melalui fasilitas-fasilitas tersebut. Kita belajar bersyukur dan juga tetap terus berdoa bahwasanya Tuhan Yesus sedang memulihkan keadaan dunia ini. Corona pasti akan cepat berlalu kalau kita beriman teguh kepada Tuhan. Karena adik-adik tahu, Kak Helen sudah dengar berita kabar bahwa vaksin sudah sampai di Indonesia dan akan dilakukan vaksinasi
kepada banyak orang, sehingga itu adalah sesuatu pengharapan besar buat kita bahwa sebentar lagi dengan bertahap ya segala sesuatu akan menjadi pulih. Tetap semangat, tetap sukacita, sebab ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, untuk selalu mengingat firman Tuhan yang telah diberikan tadi, saat ini kita akan menyanyikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan hujan air jadi angin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi bersama-sama, mempersembahkan persembahan. Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu, saatnya beraktivitas. Aktivitas ini akan dipimpin oleh Kak Dini. Selamat beraktivitas adik-adik. Nah, sudah jadi seperti ini ya adik-adik ya. Karena kertasnya tadi kita lipat, kita punya dua tangan, untuk tangan yang kiri dan tangan yang kanan. Setelah itu kita akan menempelkannya pada kertas yang putih ini. Setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa menebali pinggir dengan spidol atau pena ya adik-adik ya. Nah, ini aktivitas yang sudah jadi ya. Nanti adik-adik bisa menuliskan Yesus sumber sukacita ya, seperti firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Dan seperti Tuhan Yesus, kita juga mau menyukakan hati Tuhan dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mengikuti sekolah minggu, dan menyukakan hati sesama, membantu orang tua, rajin belajar dan mengerjakan tugas, serta menolong teman yang dalam kesulitan. Setelah adik-adik tulis apa yang menyukakan hati Tuhan dan juga apa yang menyukakan hati sesama, adik-adik hias ya, beri hiasan. Yang suka bunga boleh diberi gambar bunga juga. Atau kalau adik-adik ingin langsung menggambar tangan di kertas yang putih juga boleh ya. Jadi di kertas yang putih langsung digambar tangan kanan dan tangan yang kiri. Oke, begitu ya adik-adik ya aktivitas kita hari ini ya. Adik-adik mengerjakan di rumah, kemudian boleh difotokan dan
WA-kan kepada guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi ibadah kebaktian sekolah minggu pada hari ini dari awal pertengahan pada akhir. Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman-Mu agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan patuh akan Tuhan. Pertemukanlah kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak berasa ya, ternyata kita udah berada di akhir kebaktian sekolah minggu. Namun sebelum kita akhiri kebaktian kita pada saat ini, kakak-kakak sekolah minggu ada pesan-pesan spesial nih buat adik-adik semua. Apa sih kamu? Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan saat kita keluar ataupun kembali dari jalan. Dan ingat, kita harus selalu menjaga jarak ketika bertemu dengan teman-teman. Jangan lupa menggunakan masker juga tentunya. Dan yang terakhir, kakak-kakak semua berharap adik-adik selalu bersuka cita bersama dengan keluarga. Adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan dengan pujian semua bunga ikut bernyanyi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.